Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah ini adalah tanah wakaf, luasnya lebih kurang 1 hektar, berada di Palas, Kota Pekanbaru, Riau. Di atas tanah ini akan dibangun asrama. Inilah yang nanti akan berperan untuk tempat belajar santri kita. Kami amat sangat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dimudahkan dan mari kita support pembangunan ini. Ini akan menjadi amal jariah kita sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita petik. Apa yang kita wakafkan hari ini, itulah yang akan mengalir ke makam kita, ke kubur kita. Ma'akal tafa'afnaita yang kau makan busuk, wa malabis tafa'ablaita yang kau pakai lapuk, wa mata sodakta fa'amdaita yang kau sedekahkan, itulah yang akan menolong, itulah yang akan menjadi amal jariah. Berkah selalu jamaah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betapa bahagianya kita bisa bersama duduk di majelis yang didoakan oleh para malaikat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di detik-detik berharga ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik an'im wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya sampai ke Pekanbaru pada tanggal 21 Januari 2011, pulang dari Al-Azhar Mesir. Sepekan setelah itu saya datang salat maghrib di Masjid Agung An-Nur, dulu namanya Masjid Agung An-Nur. Selesai salat maghrib, ternyata yang memberikan kajian ketika itu saya terkejut, Al-Ustadz Haji Samsudin Mu'ir LCMA. Saya tengok beliau ini, Masya Allah, pembahasan yang beliau bahas ketika itu adalah tentang fikih zakat. Ini pasti senior saya, karena ada gelarnya LC. LC itu apa maknanya, kawan-kawan sekalian? Lagi cemas. MA, mencari anak gadis, ya, anak darah, kata Ustadz Abdul Somad. Nah, selesai pengajian salat Isya, saya datangi beliau. Disitulah perkenalan pertama. Pada pandangan pertama langsung tergoda dan jatuh cinta. Dan sejak itu saya sering SMS ke beliau. Jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar fikih yang saya tidak mampu menjawab, saya rujuk kepada beliau. Selesai sama beliau ini. Nah, itulah Ustadz Samsudin Mu'ir. 2006, pada tanggal 31 Oktober 2006 saya sampai di Kairo. Dibawalah ke sebuah flat mahasiswa. Datanglah senior saya, abang saya yang masih berkerabat dengan saya, Ustadz Al-Fitri LC MPD. Itulah beliau membawa saya ketika itu menukarkan uang dolar ke uang pound. Saya tengok beliau fasih sekali berbahasa Arab, apalagi bahasa Arab Ammiyah. Suara beliau keras. Agak takut saya ketika itu di Mesir. Kata beliau, santailah katanya. Uang Mesirku memang kowe-kowe suaranya. Jadi 1 tahun saya bersama beliau di Kairo. Beliau pulang 2007. Setahun itulah beliau menjadi guru tempat bertanya di dalam masalah fikih, apalagi persoalan akidah dikupas masak oleh beliau ini tentang persoalan-persoalan akidah. Dan saya selalu ketika itu mengikuti debat-debat munakasah beliau di mailing list, namanya ketika itu PMIK, membahas tentang ya dialektika perbedaan pendapat
Imam Al-Asy'ari atau Asy'ariyah dengan yang berbeda dengan mereka. Kemudian di 2006 itu pula lah saya berkenalan dengan Ustadz Al-Nob. Dan pada tahun 2008 atau 2007 Ustadz Al-Nob ini pindah ke sebuah kawasan terisolir di sudut kota Kairo, yang kalau kita tengok kamar beliau itu tidak layak untuk ditempati. Kalau masuk ke kamar mandi dan WC-nya macam di ruang yang ada hantu di sana. 2008 beliau pindah ke sana dan daerahnya namanya Batniyah, banyak ciri keledai di situ. Tetapi saya begitu tertegun alasan beliau pindah ketika itu di situ ke tempat yang dalam tanda kutip tidak layak. Apa alasannya? Supaya dekat dengan Masjid Al-Azhar, bisa pagi, siang, malam, tengah malam, subuh beliau bertalaki di ruak-ruak yang ada di Al-Azhar. Maka sejak itu pun saya menumpang di rumah beliau ini, karena saya di asrama, karena ada yang lebih layak di atasnya sedikit. Saya menumpang ke yang lebih layak, biarlah beliau di bawah waktu itu. Nah, sejak itulah beliau menarik saya dengan ahwalnya, ya, dengan caranya untuk hadir di ruak-ruak Al-Azhar, bertalaki dengan para alim ulama Al-Azhar. Dan begitu juga dari beliaulah saya kenal ada sebuah tempat talaki menuntut ilmu di luar Al-Azhar secara kampus, ada namanya Maddiyafah. Itulah jasa beliau kepada kami. Dan banyak para asatiz di sini yang tak bisa saya sebut satu persatu. Ada Ustadz Doni, Dr. Doni Putra, ada Ustadz Harib Supriyadi MA, Ustadz Helmi Chandra. Siapa yang kenal? Ambo tengok yang ganteng-ganteng aja dulu. Ustadz Hanafi, senior saya di Mesir, Ustadz Buya Roni, Adinda Fadli Syukri, dan para asatiz yang rekan-rekan sekalian yang tak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini berlanjut nanti sampai kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buku yang berjudul Al-Mazhabiyah, Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu Syari'atal Islamiyah. Judul yang diberikan oleh Syekh Ramadan Muhammad Said Ramadan Al-Buti, judul yang luar biasa, layak, menggugah. Di awal ini sudah marketable, menjual, ya, karena beliau mengatakan langsung ke titik persoalan Al-Mazhabiyah, sebuah pemahaman kontra atau anti mazhab, dan ini adalah bid'ah yang paling berbahaya yang mengancam syariat Islam. Nah, walaupun judulnya agak keras, tetapi Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, coba kita lihat di halaman 8, di halaman 9, apa kata beliau? Ya, kesantunan selalu beliau kedepankan. Ya, walaupun tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Samsuddin, bahasa-bahasa tajam yang disampaikan oleh yang kontra dengan beliau, ya, tetapi beliau selalu yarudduha bil ahsan, selalu dia jawab dengan santun, dengan baik. Nah, inilah kenapa beliau mengatakan ammahtimalul isaati wat tanazzuli an aliya'in niqasil ilmi ila lamzil akharina aw ghamzihim faqad raja'tu ila kullin ma katabtuhu satran fa satran aqra'uhu bi'ainil khasam taratan wa bi'ainil farighi fiqrahu an ayyi syai'in taratan ukhra falam aqa walillahil ham ala satrin wahidin asa'tu bima'nahu aw fahwahu ila ayyi insan. Coba lihat, ya, ini tidak akan keluar kecuali dari hamba Allah, wali-walinya yang memiliki kebeningan kalbu. Apa kata beliau? Jika ada di dalam kitabku ini kemungkinan di sana yang keluar dari koridor diskusi ilmiah, keluar kepada situasi di mana saya menghujat, menghina seseorang, tapi ternyata setelah aku lihat, katanya, baik dari sudut pandang orang lain yang tak mengerti apapun, atau dari sudut pandang di mana saya melihatnya sebagai orang yang kontra dengan pendapat ini, maka falam aqa walillahil ham,
satu baris pun tidak aku dapati di apa yang aku tulis ini, baik maknanya, kontennya, bahasanya, yang dimana di sana saya menghujat, mencaci maki seseorang. Inilah konsep sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Samsudin Mu'ir tadi, tak pernah menyalahkan orang lain, tidak menjadi mukhattiin pada hal-hal yang sebenarnya itu lempang, pada hal-hal yang sebenarnya di sana adalah murunah. Murunah itu apa? Murunatun fisabat, fleksibel sebenarnya, tidak ada hitam putih di sana, tetapi oleh sebahagian saudara-saudara kita, perbedaan-perbedaan pendapat dalam bab-bab furu' fikih, perbedaan pendapat itu dibingkai, dibungkus dengan istilah bid'ah. Itu yang kita tidak setuju. Ini syubhat sebenarnya. Jadi kalau sudah ada kita berbeda pendapat dengan mereka, dikatakannya kita syubhat. Jika ada kita berbeda pendapat dengan mereka, dikatakannya kita ahli bid'ah. Maka konsep ini yang kita pegang, kita tidak berani ya membid'ahkan, karena yang pertama bid'ah itu berat. Ya, mentakfirkan orang itu berat. Walaupun berasal dari oknum-oknum yang tidak mengerti, maka inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah wa radhiyallahu an, bahwa di akhir hayatnya ia mengatakan, saksikanlah anni la ukaffiru ahadan, selama dia ahli kiblat yang sujud keningnya, rukuk sujud kepada Allah menghadap ke kiblat yang sama, saya tidak akan pernah mengkafirkan mereka. Ini prinsip yang harus dipegang, yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Walaupun beliau luar biasa, sampai hari ini masih ada yang menghujat beliau padahal beliau sudah meninggal. Apalagi kami, apalagi Ustaz Samsudin, apalagi Ustaz Al-Fitri, apalagi Ustaz Al-Nob, ya sangat mudah direndahkan. Toh orang-orang besar saja, kepada Syekh Yusuf Al-Qaradawi ada oknum mereka yang mengatakan iskatul kalbil awi al-musamma Yusuf Al-Qaradawi. Kita harus mendiamkan, maaf cakap, anjing yang menggonggong yang bernama Yusuf Al-Qaradawi. Jadi Syekh Qaradawi saja dianggap guguk, ya, dianggap guguk. Nah, jadi kita tidak seperti itu insyaallah. Maka saya juga, ini pesan-pesan para ulama-ulama kita di Al-Azhar, kita berguru kepada mereka. Sampai hari ini saya juga berupaya dengan izin Allah tentunya di dalam tulisan-tulisan saya, ya, di dalam konter-konter kita terhadap beberapa tuduhan-tuduhan, kita tidak pernah memulai dengan bahasa-bahasa yang kasar. Biarlah mereka, tetapi kita berbeda dengan mereka. Ini yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam pengantar awal kitab beliau. Dari kitab yang berhalaman hampir 200 atau lebih dari 200 halaman ini, karena konsepnya kita membedah ini adalah ta'mimul faidah, saya menyimpulkan ada 5 ya kesimpulan yang bisa saya share di sini kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, Syekh Ramadan Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya Al-Mazhabiyah ini menegaskan sebuah konsep ar-ruju' ilal Qur'ani was sunnati. Konsep terbaik kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang digaung-gaungkan itu, caranya yang paling tepat adalah antariqil mazahib, melalui tangga yang bernama mazhab. Maka bisakah kawan-kawan sampai ke ruangan ini tanpa naik tangga atau eskalator tadi? Dari bawah langsung terbang, ya, meloncat dengan ilmu kanuragannya sampai di sini, bisa apa tidak? Tak bisa, ada jalan, ada langkah. Nah, langkah terbaik kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu ikuti pola bermazhab. Ikuti mazhab yang ada. Apa sebab? Karena mazhab itu berisi penalaran argumentatif metodologis. Jadi itu mazhab. Penalaran argumentatif metodologis terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau ada orang yang mengatakan pada hari ini, yuk kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah, kita menulis buku ala daw'il kitabi was sunnah, kata Syekh Abdullah Al-Anzi, jangan percaya, karena kitab-kitab fikih itu tak ada yang ditulis berdasarkan Taurat, Zabur dan Injil. Selalu akan nyantol kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka para rekan-rekan sekalian,
Inilah yang kita fatwakan. Jika ada di sebuah masyarakat yang kebiasaan mereka sudah terbiasa di masjid itu atau di daerah itu berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, maka kita biarkan, silahkan diamalkan. Walaupun pendapat yang mu'tamad, yang rajih, yang terkuat di dalam internal mazhab Syafi'i, wa mazhabuna, mazhab yang terkuat menurut kami, kata Al-Imam An-Nawawi, berkurban atas nama orang yang sudah meninggal itu tidak sampai dan tidak sah. Tetapi coba lihat betapa insafnya Imam An-Nawawi, ada salah seorang tokoh di dalam internal mazhab Syafi'i yang bernama Abul Hasan Al-Abbadi Asy-Syafi'i mengatakan bahwa kurban atas nama orang yang sudah meninggal itu sampai dan sah dengan dua dalil. Yang pertama hadis dari Aisyah, bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi berkurban dan ia menyembelih binatang kurbannya itu, apa yang diucapkan oleh Nabi? Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, dari keturunan Muhammad, keluarganya, dan dari umat Nabi Muhammad. Maka kata Imam Al-Abbadi, umat Nabi Muhammad toh juga ada dari dulu sampai hari ini yang sudah meninggal, dan maqasid sesungguhnya dari kurban itu adalah sedekah, dan ijma' ulama mengatakan sedekah atas nama mayat yang sudah meninggal sampai. Walaupun ini tidak menjadi pendapat terkuat, toh masih ada nyangkut dengan dalilnya Quran, dalilnya sunnah, penalaran yang benar. Nah, akhirnya kita berlapang dada. Tetapi bagi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, pola seperti ini mereka tidak setuju. Kalau tidak sesuai Quran sunnah versi mereka, jatuhlah hukum kepada bid'ah. Ini yang kita tidak sepakat dalam persoalan ini. Jadi yang pertama yang ingin diuraikan oleh Syekh Al-Buti, ya, dari 200 halaman yang beliau tulis itu adalah sebuah konsep besar, kembali kepada Al-Quran dan sunnah melalui jalan mazhab yang 4. Pakailah salah satunya, kita di Indonesia ini menganut mazhab Syafi'i. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, turunan dari itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dari keseluruhan pesan-pesan beliau mengkonter pendapat yang, ya, buku yang beliau sebut Kurasah, buku kecil, ya, yang ada di tangan Ustaz Samsudin Mu'ir sekarang. Nah, untuk mengkonter ini disimpulkan sesungguhnya mazahibus salaf hiya mazahibul arba'ah. Jadi yang disebut dengan mazhab salaf itu ya mazhab yang 4 itu. Jadi kembali ke pemahaman salaf itu, ya kembali ke pemahaman 4 imam mazhab. Imam Hanafi hidup tahun berapa? Ya, salaf itu kan kita tahu mulai dinamakan ulama itu salaf di masa salaf dari tahun sampai tahun 300 Hijriah. Nah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya di rentang 300 Hijriah itu. Berarti kalau yang kita dakwahkan ke pemahaman salaf, yang benar adalah pemahaman Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dah selesai. Berarti kita sudah aman. Ya, karena ada garansi pemahaman di sana. Nah, oleh karenanya turunan dari ini, kenapa disebut mazahibul arba'ah itu mazhab salaf? Itu karena adanya sanad. Ya. Karena adanya sanad di mana hafizallahu mazhaba ahlil Kufah bi Abi Hanifah. Jadi ada skenario Allah Subhanahu wa taala dari 4 mazhab ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga mazhab penduduk Kufah itu dengan adanya Imam Abu Hanifah An-Nu'man atau yang disebut dengan Imam Hanafi. Dialah ya yang menjaga, yang menginventarisir pendapat-pendapat aqwal Ibnu Mas'ud, Ali ibn Abi Talib, Al-Qamah, Al-Imam An-Nakhai, Al-Imam Asy-Sya'bi. Dialah yang menjaga pendapat-pendapat mereka. Kemudian hafizallahu mazhaba ahlal haramain bis-Syafi'i. Allah menjaga mazhab haramain, tanah suci Mekah dan Madinah itu dengan adanya Imam
Imam Syafi'i. Allah menjaga mazhab ahli hadis itu dengan adanya Imam Maliki, Imam Ahmad, yang turunan di bawahnya ada Ibnu Rahawayh, ada Al-Bukhari, ada Abu Zur'ah, ada Ibnu Abi Hatim dan lain sebagainya. Artinya apa? Turun kepada kesimpulan yang ketiga dari isi keseluruhan buku Al-Mazhabiyah itu, mazhab itu sesungguhnya ketika kita intimak ke mazhab, di sana ada ittisalus sanad, terhubungnya sanad kita. Jadi rekan-rekan sekalian mungkin belajar dari Ustaz Samsuddin Mu'ir. Ustaz Samsuddin Mu'ir ini Syafi'i, ya, terhubunglah sanad beliau itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Imam Syafi'i ini menjadi madarus sanad, ya, kunci sanad, ya, di mana Imam Syafi'i itu terhubung kepada Rasulullah itu melalui dua jalur. Jalur yang pertama, guru Imam Syafi'i itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani gurunya adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah gurunya Al-Imam Alqamah. Ya, Alqamah gurunya adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari jalur Imam Hanafi. Jadi pola penalaran ra'yu beliau dapatkan dari alur pemahaman Ibnu Mas'ud. Kemudian Imam Syafi'i terhubung kepada Rasulullah melalui jalur Imam Malik. Guru beliau, di mana beliau menghafal kitab Al-Muwatta pada usia 10 atau 8. Ya. Menghafal kitab Al-Muwatta di usia yang sangat masih kecil, itu terhubung kepada Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Nafi', ya, Imam Nafi' gurunya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar adalah murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pola hadisi dan Qur'ani beliau ambil dari Imam Maliki. Nah, maka beliau meramu dua hal ini, berpadulah kepada Imam Syafi'i itu, ya, kemampuan tekstual dan pemahaman nalar yang baik. Inilah yang beliau wariskan kepada Imam Ahmad ibn Hambal dan murid-muridnya, sehingga kita pada hari ini jika berintimak kepada salah satu dari mazhab itu, utamanya mazhab Syafi'i, berarti kita sedang menghubungkan diri kita dengan jalur genealogi emas, di mana disitulah nanti mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Kenapa demikian rekan-rekan sekalian? Karena dengan sanad ini dua yang kita dapat. Yang pertama keberkahan, barokah ilmu itu, ya. Yang kedua adalah garansi pemahaman. Jadi seperti apa pemahaman guru-guru kita dengan teori yang mereka buat, dengan metodologi yang mereka bangun, itulah yang berkembang di bawah. Jadi aneh jika ada imamnya berpendapat ke Kuansing, dia berpendapat ke Bangkinang. Ya, berarti ini tidak matching. Nah, berarti perlu kita pertanyakan sanadnya. Nah, jadi ada garansi pemahaman yang kita dapatkan. Nah, maka turunan dari poin yang ketiga itu dikonsepkan oleh ulama Al-Azhar pada hari ini, bermazhab itu musannadah. Ini kalau tidak salah yang membuat konsep ini adalah guru kami di Darul Ifta Al-Misriyah, guru Ustaz Al-Nab. Beliau bermulazamah dengan kitab At-Tamhid karya Al-Imam Al-Isnawi dulu kepada Syekh Amru Al-Wardani, yang pernah kita undang dulu ke Pekanbaru ke Pasca Sarjana Winsus Karyau pada tahun 2014 kalau tidak salah. Nah, bermazhab itu musannadah. Beliau katakan, saya menemukan sekitar 40 dalil tentang bermazhab. 40 dalil. Dari keseluruhan dalil itu disimpulkan bermazhab itu musannadah, ada jalur sanadnya. Dan ini menggaransikan pemahaman. Lalu yang kedua muqa'adah. Teori mazhab itu ada kaedah-kaedahnya. Jadi tidak langsung kepada petikan hukum, tetapi ada kaedah yang harus dilewati dan dipahami. Kemudian mudallalah, bahwa mazhab itu dibangun di atas dalil. Maka kitalah yang paling berhak mengatakan kita ini di atas dalil. Sekarang jadi anekdot, dalilnya mana? Dalilnya mana? Tetapi kitalah sesungguhnya yang paling mengerti tentang dalil. Maka di halaman 61, ya,
Syekh Said Ramadan Al-Buti menyebut, ya, jika kawan-kawan punya bukunya, coba buka di halaman 61, ya. 61. Ini kalau cek di HP ini ini dia. Nah, apa kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti? Anna asasat tamassuki bil Islam. Ya, berpegang teguhnya kita dengan Islam ini innama huwa tamassuki bil kitabi was sunnati, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, wahuma ma'sumani. Ini beliau sedang mengkonter, ya, ini adalah perkataan dari yang menulis kurrasah kecil tadi, bahwa kitab Al-Qur'an dan sunnah itu maksum, sedangkan mengikuti a'immatul mazahib, imam-imam mazhab itu fahuwa tahawul. Coba tengok logikanya. Kalau kita mengikuti 4 imam mazhab itu berarti kita sedang berpindah dari yang maksum Al-Quran dan sunnah kepada yang ghairu maksum, yaitu pendapat mazhab. Sekilas ini menarik nih kawan-kawan, iya kan? Dan ini yang selalu dipropagandakan, kita ini agama dalil, kita ini agama dalil, ya, indah sekali. Kalimatu haqqin urida bihil batil. Kalimatnya bagus tetapi maknanya bahaya di balik itu semua. Kalimatnya bagus tetapi kalimatnya hak tetapi isinya adalah kebatilan. Itu menurut salah satu ulama kita. Nah, apa kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, ya? Disebutkan di dalam kitabnya ini, ya, pada halaman 62, wa naqul 63, ta'liqan ala hazal kalamil ajib. Aduh, katanya, sungguh takjub sekali saya nengok ungkapan ini. Ya, kok bisa-bisanya, ya, ada Al-Qur'an, sunnah, ini yang maksum, ini yang benar, kalian ambil pendapat orang. Udah jelas orang ini adalah mauqi'ul khata' wan nisyan. Apa kata Syekh Said Ramadan Al-Buti? Man humul lazina tukhatibunahum bihazad dalil. Ke siapa diarahkan kalimat ini wahai Tuan Guru, kata beliau. Santun beliau ini. Kepada siapa engkau arahkan kalimat ini? Wa tuhakimunahum ilai in kanu ulaika alladzina utul qudrata ala fahmil hukmi minal kitabi was sunnati wal qiyas alaihima mubasharatan biduni wisatati muftin wa imaman fadalilukum sahih. Tak usah saya terjemahkan, paham semua nampaknya, ya, saking pahamnya bukunya pun tak ada. Ya, jadi kepada siapa kalian alamatkan ungkapan ini, kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, ya, kalau kalian alamatkan ungkapan ini kepada orang yang diberikan kemampuan untuk memetik hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah dan teori-teori qiyasnya, ya, tanpa ada wasitah, ya, tanpa adanya imam atau mufti, ini betul. Izla wajha li taqlidihi aqwalal ahimmah. Orang-orang seperti ini tidak perlu dia taklid. Tapi kalau tukang jualan sayur, supir, suruh ijtihad, masuk enggak ini? Jadi ini kalimatnya mantap, kalimatnya betul, tetapi isinya berbahaya. Nah, ini coba rekan-rekan sekalian, coba lihat bahasa analisis argumentatif dari Syekh Said Ramadan Al-Buti di dalam halaman 63-64 ini, ya, beliau katakan fal ma'sumu 'anil khata' fi kalamillah huwa ma aradahu Allahu bi kalamihi wal ma'sumu 'anil khata' fi sunnah huwa ma aradahu ar-rasulu bi sunnati amma fahmun nas minha fa hayhata ayyakuna ma'suman sawa'an kana haula'un nas, ya, mujtahidin au ulama au juhalan. Jadi tidak benar kalimat ini, justru kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Al-Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mengikut mazhab berarti berdiri di atas dalil. Ini yang perlu diingat. Jangan sampai tergoyahkan seolah-olah diadu imam mazhab ini tidak mengikut dalil. Ada salah seorang kawan kita yang sekarang di kuliah S3 di
Madinah ketika ditanya oleh jamaah, Ustaz, jadi mazhab kita apa? Mazhab Rasulullah. Mazhab Rasulullah. Oh, berarti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu bukan hapul itu kan. Tapi kata pesan Ustaz Samsudin Mu'ir tadi jangan keras-keras betul. Enggak. Kita santai-santai saja. Kan senyum aja kita ini. Enggak ada keras kita. Nah, kemudian mumanhajah. Mazhab itu dia punya metodologi. Jadi tidak langsung dapat ayat, dapat hadis langsung simpulkan hukum. Contoh, man akala sauman fala yaqrabanna musallana. Siapa yang makan bawang putih mentah, jangan dekat-dekat dulu ke tempat salat, ke tempat kami salat. Nah, kalau dipahami satu hadis ini saja, ya, berarti hadis ini menjadi pembolehan tidak perlunya salat berjamaah. Oh, saya tegak di atas dalil. Ya kan? Itu alasannya. Nah, kalau ada manhaj memahami dalil, akan terpetiklah hukum yang paripurna. Oh, ternyata hukumnya begini. Ya, sama seperti kurban. Ya, man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Secara zahir ini menjadi dalil Imam Hanafi, dalil Imam Al-Auza'i, dalil Imam Al-Lais bin Sa'ad bahwa wajib berkurban. Ternyata menurut jumhur tidak, harus diadu hadis ini dengan apa? Dengan man akala sauman fala yaqrabanna musallana. Itulah yang disebut dengan metodologi. Jadi jangan nanti rekan-rekan sekalian dapat ayat, dapat hadis, simpulkan hukum, itu mengatakan saya tegak di atas dalil. Dalil itu ada metodologinya. Kemudian mumarhalah. Mumarhalah itu ada masa-masanya. Masa dia belum menjadi sebuah mazhab yang paten. Datang ulama-ulama setelahnya merumuskan, mentangkih, mentahzib, jadilah sebuah mazhab. Kemudian akwal-akwalnya dikumpul-kumpulkan. Inilah pendapat mu'tamad, ini yang ghairu mu'tamad. Jadi kerja mazhab itu adalah kerja ilmiah yang berat, yang tak mampu kita lakukan. Di dalam mazhab Syafi'i, yang paling mengerti tentang itu semua adalah Al-Imam An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Nanti diulas oleh Tuan Mufti kita, Syekh Al-Fitri hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau pakar Syafi'i Saghir, beliaulah orangnya. Hafizahullahu lana. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mazhab itu munfatihah. Apa makna dari munfatihah? Mazhab itu menerima konsep-konsepnya yang telah matang itu terbuka untuk diijtihadkan pada hari ini. Makanya kalau ada yang mengatakan pada hari ini kami tidak bermazhab, kami mazhabnya mazhab tarjih, pada ujung-ujungnya akan terikat juga dengan mazhab. Karena metodologinya sudah matang, turunannya di bawah, segala persoalan-persoalan baharu yang baru, ijtihad nawazil kontemporer, itu terselesaikan dengan kaedah-kaedah yang sudah dibuat oleh para ulama kita. Maka coba cari, coba rekan-rekan sekalian, sehebat apapun pada hari ini, coba buat konsep yang diikuti orang setelahnya, yang menjadi konsep itu menjadi pegangan untuk ijtihad kontemporer. Tak akan mampu. Karena sudah selesai dibuat manhajnya oleh ulama-ulama kita. Jadi sehebat apapun kita pada hari ini membuat pola-pola baru misalnya, ya ujung-ujungnya ngikat juga ke Hanafi, Hambali, Syafi'i dan Maliki. Tidak bisa lepas dari itu. Jadi tarjih persis siapa? Nah, jadi rekan-rekan sekalian, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Samsudin Mu'ir tadi, ya, dalam fikih muqarran itu ditarjih, tetapi biasanya bahasanya tidak warrajih itu, Bang. Ya, wal mukhtar. Kenapa? Karena dari 4 mazhab itu mereka menganggap semuanya mewakili kerajihan pendapatnya. Di Hanafi ini yang rajih, di Syafi'i ini yang rajih, di Maliki ini yang rajih, di Hambali ini yang rajih. Makanya saya ketika sidang S3 itu sebelum sidang S3 itu saya buat at-tarjih, lalu saya mencoba untuk tarjih. Apa kata pembimbing saya? Hal tawaffarat laka surutut tarjih? Apakah kamu punya, ya, tersedia, kamu memiliki enggak syarat-syarat untuk seorang mentarjih? Kok berani kamu mentarjih di dalam disertasi kamu ini? Termenung saya lama, Pak. Oh iya pula ya, sok mantap pula. Dan dia bilang, hal tawaffarat laka surutut tarjih? Tak.
Jadi tarjih siapa yang kamu pakai? Oh saya, ya sudah. Ya kalau tarjih, wat tarjihu indah siapa? Tolong disebutkan. Ujung-ujungnya nanti kata pembimbing saya, Syekh Ibrahim Al-Garuri rahimahullah, hafizahullah, beliau mengatakan ujung-ujungnya di bawah nanti tulis wal mukhtaru indi. Menurut saya yang terpilih dari pendapat ini berdasarkan konsep maslahat yang ada di Indonesia seperti ini begini-begini. Itu lebih beradab katanya. Ini tiba-tiba kita warajihu indi. Siapa Wak? Hah? Siapa Wak? Jadi itu. Jadi Munfatihah itu poin yang keempat yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya dari 5 poin yang ingin saya sampaikan dari penalaahan singkat saya terhadap kitab Al-Mazhabiyah tadi, ternyata ya dari keseluruhan apa yang disampaikan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti hampir-hampir ya sudah ijma ya, atau bahkan kita katakan itu ijma, mesti kita mengikut salah satu dari 4 mazhab yang ada. Itu sudah sampai ke derajat ijma. Nah, kita nukilkan di sini, ya. Bagaimana kita berani mengatakan itu ijma? Karena kita hanya menukil saja. Dari kalangan Al-Hanafi, mazhab Abu Hanifah, di dalam kitab Al-Fawaqih Ad-Dawani, karya Al-Imam An-Nafrawi, tokoh Hanafiyah, apa kata beliau? Wa qadin aqada ijma'ul muslimin al-yawm ala wujubi mutaba'ati wahidin minal a'immatil arba'ah. Itu kata beliau. Jadi pada hari ini sudah ijma' kaum muslimin itu wajib mengikuti salah satu dari 4 imam mazhab. Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhum wa adamu jawazil khuruji an mazahibihim. Jangan cari-cari yang lebih dari yang 4 ini. Wa innama haruma taqlidu ghairi haula'il arba'ah minal mujtahidin ma'a annal jami'ala hudan li adami hibzi mazahibihim li mauti ashabihim wa adami tadwiniha. Karena tidak bisa kita mengikut mazhab Imam Al-Lais lagi. Kenapa? Walaupun Imam Al-Lais itu di dalam sebuah riwayat dikatakan kana Al-Lais ibn Sa'ad afqaha min Malik. Imam Lais itu lebih faqih daripada Imam Malik. Hanya saja mazhabnya tak berkembang, murid-muridnya tak mentadwin, murid-muridnya tidak mentangkih mazhabnya, ya sehingga mazhabnya itu tidak sampai kepada kita. Yang sampai adalah 4 imam mazhab tadi. Nah, kemudian begitu juga di Mawahibul Jalil karya Imam Al-Hattab, ya, dari kalangan Malikiyah mengatakan Al-Imam Al-Qarafi, ya, beliau mengatakan li anna mazahibahum intasharat wa ambasatat hatta zahara fiha taqyidu mutlaqaha wa takhsisu amiha wa syurutu furu'iha fa iza atlaqu hukman wajada mukmilan fi mawdi'in akhar wa amma ghairuhum fatunqalu anhul fatwa mujarradatan, dan seterusnya. Jadi dari kalangan Maliki sesungguhnya bermazhab itu juga dinyatakan sebagai ijma. Begitu juga dari kalangan Syafi'i, Imam Al-Haramain Al-Juwaini mengatakan di dalam kitabnya Al-Burhan, ajma'al muhaqqiqun ala annal awam, orang-orang awam itu laisa lahum ayyata'allaku bimazahiba a'yani sahabah, tak bisa langsung ngambil inilah pendapat sahabat, ya. Tetapi bagaimana? Bal alaihim ayyattabi'u mazahibal a'immah alladzina sabbaru wa nazzaru wa bawwabul abwab wa zakaru awda'al masail wa ta'arradu, dan seterusnya. Maka kata Imam Al-Juwaini, orang awam itu mesti tak bisa langsung ke Quran dan Sunnah, harus mengikut salah satu dari 4 mazhab yang ada. Maka rekan-rekan hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bisa dinyatakan ijma bahwa kita mesti mengikut salah satu daripada 4 imam mazhab ini. Tapi ada satu catatan penting yang ingin saya sampaikan, awam itu bukan berarti bodoh, ya. Awam itu dia di dalam hal itu tak punya ilmu. Saya awam di kedokteran, maka di dalam dunia kedokteran saya awam, ya. Jika misalnya Ustadz Al-Nob seorang insinyur, beliau awam di bidang kedokteran karena kefakihan beliau di dalam handasah, ya, arsitek. Maka awam itu bukan berarti bodoh. Nah, kita yang tidak mendalami dalil, yang tidak memahaminya dengan baik, maka dinamakan dengan awam. Dan simple jadi awam itu.
ikut salah satu mazhab, atau yang paling simpelnya lagi mazhab mereka adalah mazhab muftinya. Jadi hadirin sekalian bertanya misalnya kepada Ustaz Samsudin Mu'ir, Ustaz Samsudin Pur ini berfatwa sesuai dengan mazhab apa mazhab abang? Tak joleh kita beliau. Syafi'i, beliau berfatwa dalam mazhab Syafi'i, beliau adalah orang Syafi'i, maka mustaftinya tadi adalah bermazhab. Jadi simpel sebenarnya jadi orang awam. Nah sekarang ada klaim kembali ke Quran Sunnah, kembali ke Quran Sunnah, agama dalil. Berarti membawa orang alim ini, anak yang baru lahir disuruh berenang. Nah ini bahasa Dr. Mawardi dulu. Al-an kullun yufti, kata beliau. Dalam bahasa Arab beliau memberikan kuliah dulu. Sekarang semua orang berfatwa. Wa hatta tiflil ladzi wulida. Ya, sampai kepada anak yang baru lahir pun berfatwa pada hari ini, kata beliau. Itu anekdot beliau di mana ya kita mesti memahami apa pengertian awam itu sesungguhnya. Maka hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata yang ada 2 poin terakhir ya dari semua poin yang saya sampaikan tadi. Maka apa yang kita bahas ini sesungguhnya kata Syekh Ramadan Al-Buti munaqasatun ilmiyatun. Ini hanya murni munaqasah ilmiah. Kita ini tak pernah memprolog sesuatu di tengah masyarakat. Ya, kita tak pernah mengatakan ini itu. Lebih-lebih kita ini yang pulang ini sekarang para asatis ini lebih kepada epilog. Ya, orang memulai, kita mengakhiri. Orang mengklaim, kita menjawab. Itu saja. Tidak pernah kita memulai. Jadi orang beraksi, kita bereaksi. Makanya kemarin ada salah satu senior kita, itu acara di An-Nur itu tidak ada ceritanya selain Asy'ari dan Salafi katanya. Tidak ada cerita lain katanya. Astagfirullah, saya bilang. Ya, saya terganggu dengan kalimat tidak ada cerita lain itu. Kerja kita hanya munaqasyah ilmi, bagi-bagi tugas. Ya kan? Yang di politik silakan di politik. Kami pandainya di sini pandai ya. Maka kita juga ya, kita tidak ingin sedang memperuncing, memperhangat suasana, tidak. Tapi kita hanya menjawab. Ya, beberapa waktu yang lalu sahabat-sahabat kita hafizahumullah ya mengatakan bahwa ini sudah jamak terjadi di tengah masyarakat. Zikir-zikir di tengah-tengah salat tarawih itu bid'ah. Kita jawab ya, bukan ingin berbantah, tetapi ingin menenangkan masyarakat kita. Ya, karena itu sudah diamalkan puluhan tahun. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hal. Lalu pulang buah apa entah. Hazila la yamutu wa la yafutu abada subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Itu dibaca oleh Bilal. Kemudian ada taraddi kepada para sahabat Nabi, Al-Khalifatul Awal Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq atardawna anhu radhiyallahu an. Kita jawab. Ada fatwa Imam Ar-Ramli tentang itu, ada pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang itu. Kita jawab, kita sampaikan kepada masyarakat dengan santun, ini dalil kita. Jadi kita tak pernah memulai. Ada lagi ya para asatiz kita yang membid'ahkan zikir hu misalnya. Kan ada huwallah, disebut hu ya hu ya hu. Kita dulu di kampung ya setiap malam Jumat itu zikirnya diantaranya la ilaha illallah hu ya hu Muhammadur Rasulullah hu ya hu. Itu yang dibaca oleh orang-orang tua kita di kampung-kampung daerah Kampar Kiri itu setiap malam Jumat sampai nanti menjelang waktu Isya. La ilaha illallah hu yahu. Kata-kata yahu itu yang dipersoalkan. Kita jawab dengan baik. Oh yahu itu begini, begini, begini. Ada di kitab Al-Asna karangan Imam Al-Qurtubi misalnya, Imam Al-Qushairi. Ini juga dibantu oleh Syekh Al-Fitri untuk referensi-referensi. Jadi kalau masalah referensi bisa digelari beliau ini Syaitanul Kutub. Ya. Banyaklah belajar kepada beliau. Tak perlu saya terjemahkan. Syaitanul Kutub. Tolong diterjemahkan oleh Samsudin nanti apa artinya itu. Ya. Kemudian yang terakhir,
Khatarul la mazhabiyah, bahaya alla mazhabiyah itu, paham anti mazhab itu, coba kita lihat yang terakhir sebagai penutup pada halaman 121. Ya, pada halaman 121 Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Puti rahimahullah, apa yang beliau katakan pada halaman 121. Nah, maza yahdutsu lawin saban nasu jami'uha fi baida illa mazhabiyah. Apa yang terjadi nanti kalau paham anti mazhab ini merebak? Apa kata beliau? Wa ba'da kulli ma awdahnahu wa saratnahu minal adillah al-qati'ah natasa'al maza law a'radna an kulli hadhihi al-adillah ya wa da'awna an-nasa ijtihadan minna ila intilaq min qaidil mazahib wattiba'iha wan siyahi fi rahbil ijtihad aqulu laka. Jadi apa bahayanya nanti paham al-mazhabiyah ini? Ia mengatakan maza yahdusu law da'awna an-nas kullahum ya ila intilaq fi masyari'ihim al-umraniyah an ittiba'il muhandisin. Coba lihat logikanya. Kalaulah sekiranya sekarang kita suruh para tukang-tukang itu atau orang yang tak punya pengalaman dengan dunia pertukangan, coba suruh buat bangunan tanpa arahan para muhandis. Bisa enggak? Kita tanpa arahan arsitek buat bangunan, bisa enggak jadi bangunan tuh? Robohnya lebih cepat daripada membangunnya. Itulah logika sederhana yang ingin diberikan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti pada halaman 121. Coba lihat bagaimana logika beliau. Kalau seandainya kita suruh orang nanti ngomong persoalan kedokteran padahal dia tidak punya ilmu di dunia kedokteran, suruh nanti kita membuat bangunan padahal kita tidak mau bertanya kepada orang-orang yang alim di bidang itu, yaitu para muhandis, para arsitek, para engineer, maka yang terjadi adalah mudarat yang besar. Maka hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Banyak dari cakap saya yang salah, yang keliru, mohon dimaafkan. Karena acara ini pula direkam, mungkin banyak yang melihat. Jika ada salah dan kelirunya mohon diluruskan dengan baik dan benar. Saya serahkan kembali kepada Ustadz Al-Nauf Dinar hafizahullah.